Hai hai hai. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah mampir ke channel saya. Kali ini Grandma Uti sudah berada di dalam pesawat. Mau kemana kira-kira gerangan Grandma Uti? Akan diajak kemana kira-kira teman-teman oleh saya? Teman-teman, saya di tanggal 22 Maret tahun 2025 ini ingin mengajak teman-teman untuk berjalan-jalan, tidak berjalan-jalan sesungguhnya. Saya akan mengunjungi Penang di Malaysia untuk mengantar anak saya medical check up di sana. Ada apa saja dan bagaimana prosedurnya untuk medical check up di Penang ini, di Penang Adventist Hospital, seperti apa prosedurnya dan berapa biayanya. Konon katanya di Penang memang sangat bagus untuk medical check up-nya dan sangat murah. Itu pun saya tidak percaya. Karena apa? Karena saya tidak pernah melakukan medical check up di Indonesia. Kami hanya memang mau medical check up di Penang saja seperti itu. Teman-teman, pesawat saya sudah landing di Penang. Saya akan ajak teman-teman tentu saja langsung ke hotel, teman-teman. Hotel yang kita pilih adalah Hotel Berjaya di Jalan Burma di Georgetown, Penang. Seperti itu. Kita landing sejenak, nanti teman-teman akan saya ajak untuk check-in langsung di sana. Dan saya akan bubuhkan beberapa keterangan yang sangat lengkap untuk bagaimana caranya medical check up di rumah sakit Penang Adventist Hospital ini. Seperti itu teman-teman. Sepertinya kita landing, kita sudah keluar dan kita sudah mendapat welcome to Penang, ke Pulau Penang. Keberadaannya tentu saja di Malaysia teman-teman. Oke, let's go teman-teman. Saya akan lanjut dulu mengajak teman-teman untuk check-in di satu hotel yang bernama Berjaya Penang Hotel. Keberadaannya lagi-lagi di Jalan Burma, Georgetown, Penang. Mengapa Grandma Uti pilih hotel itu? Tentu saja saya sesuaikan dengan keperluan saya. Keperluan saya adalah akan medical check up di Rumah Sakit Adventist Penang yang keberadaannya hanya menyeberang saja teman-teman untuk menuju ke rumah sakit itu dari hotel ini. Seperti itu, dari Hotel Berjaya ini. Jadi saya ajak teman-teman ke sana dulu dan mohon disimak dengan baik-baik sekali teman-teman, karena Anda jangan sampai salah langkah ketika Anda akan medical check up di Penang. Karena kalau kesalahan langkah Anda satu kali, tentu akan membuat Anda harus menginap lagi di sini satu malam. Dan ini tidak menyenangkan karena kita kan akan memperhitungkan budget kita, waktu kita. Kami akan merencanakan melakukan medical check up itu besok di hari Minggu teman-teman. Karena memang rumah sakit ini buka setengah hari di hari Minggu. Jadi kami bergegas untuk datang di hari Sabtu ini. Setelah kita check-in, tentu saja kita harus puasa setelah jam 10 malam di sana agar besok pagi-pagi kita bisa langsung mengadakan medical check up. Tetapi bagi teman-teman yang tidak terlalu terburu-buru, monggo silahkan. Tetapi saya karena terburu-buru, jadi saya memang harus melakukan ini step by step dengan seksama karena tidak agak khawatir mengenai perongkosan untuk tinggal lebih lama di sana. Teman-teman, Georgetown sendiri atau Penang sendiri itu memang dipenuhi oleh gedung-gedung yang sangat bagus, skyscraper semuanya, artinya gedung-gedung bertingkat semua dan sangat modern memang Penang ini, dan keberadaannya memang di pinggir laut. Seperti ini keindahan daripada Penang di Malaysia ini. Perjalanan kami dari airport menuju ke Hotel Berjaya ini diperkirakan sekitar 20 sampai 25 menit saja. Berapakah membayarnya untuk taksi dari airport menuju ke Hotel Berjaya ini? Saya perkirakan antara 25 sampai dengan 30
ringgit saja. Teman-teman tentu saja harus mengalihkan dengan angka ringgit yang berapa kursinya hari ini, seperti itu teman-teman. Nah, untuk pembelanjaan semua di Penang ini memang sangat sedikit kita mengeluarkan dengan tunai. Semuanya dilakukan dengan QRIS atau kartu atau apapun itu. Jadi sangat sedikit sekali kita membawa tunai, tidak bermasalah karena memang semua dilakukan dengan seperti itu. Karena setahu saya harga makanan di Penang ini, bahkan saya pagi-pagi beli nasi uduk itu cukup dengan 2,5 ringgit saja. Artinya kan kurang lebih di bawah 10.000 seperti itu teman-teman. Jadi memang sangat murah makan dan minum di Penang ini. Oke teman-teman, saya lanjutkan perjalanan saya untuk menuju ke Hotel Berjaya. Let's go teman-teman. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo. I think there's a reason though. Seperti saya katakan teman-teman, bahwasanya durasi kita dari airport Penang menuju ke tengah kota. Dalam kasus ini saya menuju ke Georgetown untuk menuju ke Hotel Berjaya. Itu kira-kira memakan waktu 20 sampai 25 menit saja. Kalaupun saya salah menjadi 30 menit seperti itu teman-teman, untuk menuju ke Hotel Berjaya ini. Ini adalah kamar yang didapatkan di Hotel Berjaya Penang. Ini seperti ini ya, standar lah ya. Kamar mandi dengan basket. Nih anduk-anduknya. Nah, begitulah ya. Ini toiletries-nya. Jus, sabun tangan. Tuh kan. Semuanya standar. Semuanya standar tapi cukup bersih. Ini juga cantik. Begitu. Begini. Oke. Sekarang kita lihat lagi lemarinya. Ya, oke lah ya. Seperti itu. Berangkas-berangkasnya. Ada meja setrika. Tuh. Ada setrikaannya juga. Ada setrikaannya seperti itu. Oke? Sekarang kita lihat ya. Ada apa saja? Ada teh, gula, kopi. Kan ini ada begitu. Seperti itu. Ini meja kerjanya. Ada meja kerja. Nah ini ada satu ruangan sendiri. Satu ruangan berisi satu tempat tidur seperti ini dengan TV yang seperti itu. Jadi hotelnya terdiri dari 2 ruangan, Bo. Seperti itu pemandangannya. Tuh, biasanya sih kalau pagi akan ada sunrise datang dari ujung sana. Tapi ini pemandangan kota Penang terlihat dari lantai 19 seperti itu. Tuh bangunannya seperti itu, begitu. Jalanan di Penang ini memang di sini banyak apartemen-apartemen gini nih.
begitu. Oke, bisa lihat di sana. TV-nya gede. Sekarang ini ruangan berikutnya, seperti saya bilang ini ada 2 ruangan kan. Ini ruangan berikutnya dengan tempat tidur sebesar ini. Ini king nih ukurannya, kayaknya tempat tidurnya ini king. Jadi untuk bertiga masih bisa seperti itu. Terus di situ ada single bedroom. Jadi untuk yang bawa keluarga banyak, nah seperti itu ada disediakan sepindang yang bergendang. Ini pemandangan dari jendela berikutnya. Nah, yang kita bicarakan tadi itu adalah rumah sakit Penang Adventist Hospital. Nah itu yang gentengnya merah-merah di bawah itu adalah rumah sakitnya. Jadi Anda kalau ke situ tinggal nyebrang saja. Itu ada jalan di bawah, tinggal nyebrang jalan aja Anda sudah bisa sampai ke situ. Pemandangan dari lantai 19 ini seperti ini pemandangannya. Jadi kita mendapat dua sunset dan sunrise kayaknya dari atas sini. Seperti itu. Tuh. Memang karena ini Pulau Pinang, jadi dia adanya di pinggir laut. Dan uniknya di Pinang ini antara pegunungan dengan lautan itu memang berdekatan. Jadi aku teringat kalau yang aku tahu di Jawa Barat itu di Pelabuhan Ratu yang seperti ini. Jadi ada pegunungan dan ada juga samudra. Ya kan, tempatnya Roro Kidul. Kalau di Pelabuhan Ratu. Kalau di sini di Pulau Pinang itu sama kurang lebih kontur tanahnya naik-naik, turun-turun, belok-belok gitu untuk menuju ke pegunungan itu. Dan dia ada pegunungan dan ada juga lautannya. Oke. Seperti itu. Ini dari kaca yang ini kita lihat juga ya. Ini kaca yang ini. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman lihat gedungnya memang luar biasa, tinggi-tinggi di sini semuanya skyscraper. Juga kalau terlihat ada lautan di situ, itu adalah kita bilangnya sih kalau orang Pinang bilangnya Pantai Padang Panjang gitu. Kalau aku nggak salah, disclaimer ya. Kalau ada yang salah, kan kita bukan orang Pinang, gitu kan? Terus bawahnya bisa kelihatan seperti itu. Begitulah. Nah, berikutnya ada juga meja kerja seperti ini di sini. Meja kerja. Terus ada juga tempat duduk-duduk ngobrolnya seperti ini. Hai semuanya. Hai. Gitu. Ini ada tempat ngobrol-ngobrolnya di sini. Ini kamar yang aku bilang berikutnya. Jadi terdiri ini kalau nggak salah namanya junior. Oh family room ya. Oke. Namanya family room, dapatnya seperti ini. Oke. Teman-teman, siang ini ingin saya perkenalkan salah seorang representatif untuk customer Indonesia yang kebetulan saat ini saya bertemu di hotel ini. Oke, kita dengarkan. Oke, this is Mrs. Wan. She is the representative of Penang Adventist Hospital. Only handling for Indonesian people. For international market. Oh, Indonesian market. Yeah. Okay. Okay, Thank you. so Bye-bye. much. Bye-bye. Teman-teman bisa juga menghubungi ini representatif daripada Penang Adventist Hospital yang melayani khusus para pelanggan dari Indonesia. Bisa WA saja teman-teman kalau perlu. Hai. Teman-teman, pagi ini Grandma Uti masih subuh-subuh berada di Penang, Malaysia. Kita mau ke rumah sakit Penang Adventist Hospital. Kita memang mesti antri pagi ini untuk melihat mengambil nomor untuk keperluan kesehatan seperti misalnya medical check up gitu-gitu deh. Jadi kita tetap harus daftar pagi-pagi karena khusus untuk medical check up itu biasanya
first come first serve gitu. Jadi harus datang lebih pagi baru di ini. Nah, aku kasih lihat penampakan depannya ya. Seperti ini. Kita masuk ke dalam, kita cek seperti apa di dalam pelayanannya. Let's go. Teman-teman, ini sangat penting dan yang paling krusial. Anda antri jam 6.30 untuk mengambil nomor apabila Anda ingin medical check up. Seperti saya katakan tadi, medical check up itu tidak boleh booking. Yang mana yang datang duluan itu yang diservis. Dan ini semua bisa dibayar melalui berbagai macam bank yang kita kenal di Indonesia. Seperti ini teman-teman, saya berada di sini, saya akan ajak teman-teman untuk antri dulu di sini. Teman-teman, antriannya sendiri memang dibagi dalam 2 lane teman-teman. Yang satu khusus antrian untuk penderita jantung dan 1 lane lagi antrian untuk teman-teman yang ingin mengunjungi semua spesialis di sini. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir, antri saja karena ini semua akan cepat mendapat nomor. Hospitalnya sendiri dibuka pintunya pada jam 7 pagi. Tentu saja jam setengah 7 kita sudah harus antri di sini dan jam 7 kita sudah bisa masuk ke dalam untuk bertemu dengan customer service-nya. Kita menanti semua di sini sesuai dengan keperluan masing-masing. Yang penderita jantung di sebelah kanan lane-nya, yang ingin menemui spesialis lain seperti kita akan medical check up, maka ada di sebelah kiri. Seperti itu teman-teman. Kita antri dengan baik dan benar di sini agar kita bisa mendapat nomor yang bagus. Dan sebaiknya memang jam 7 pagi kita sudah setengah 7 sudah mengambil nomor. Jam 7 rumah sakit buka. Jam 8 semua pelayanan dibuka untuk umum. Seperti itu. Jadi jangan sampai salah Anda mengambil antrian atau salah melakukan start dari paginya ini, karena akan membuat Anda menjadi gagal total. Karena kami keperluannya untuk medical check up, tentu saja di hari Sabtu kita datang, di hari Minggu kita mendaftar masuk ke dalam, dilakukannya di hari Minggu semua pagi-pagi. Dan khusus untuk medical check up, Anda dipersilakan datang ke premium lounge seperti ini. Setelah kita mendapat antrian, nanti kita akan diberikan 1 kertas di mana kita harus ikuti petunjuk daripada kertas itu. Di kertas itu tertulis pertama kali Anda ke lab misalnya atau apapun itu. Toh pada saat ini Anda memang sudah dalam kondisi puasa. Seperti saya katakan tadi, kalau mau medical check up dari jam 10 malam sudah puasa. Setelah kita mengikuti semua urutan ke lab, x-ray dan lain sebagainya sesuai dengan urutan yang ada di kertas itu, kita akan kembali duduk di situ untuk dipanggil membacakan hasilnya ini ono daripada hasil medical check up kita itu. Dan untuk sampai dibacakan hasilnya kita membutuhkan waktu 4 sampai dengan 5 jam. Dan biayanya saat ini kami dikenakan biaya Rp780 untuk 4-5 jam medical check up ini. Dan artinya di hari Minggu selesailah sudah medical check up-nya dan kita sudah bisa bersiap-siap pulang lagi keesokan harinya di hari Senin ke Jakarta lagi atau kemanapun kota yang Anda tuju. Artinya cukup di hari Minggu saja Anda melakukan medical check up, ambil waktu 4-5 jam, asalkan Anda datang jam 6.30 maksud saya, sudah berada di rumah sakit itu untuk antri. Dan biayanya 700 kurang lebih ya 780 seperti itu ringgit untuk melakukan medical check up untuk wanita yang saya tahu ya. Untuk wanita seperti itu hanya sekian dan 780 itu, dan kita sudah bisa dibacakan dalam waktu 4 sampai dengan 5 jam semua resume daripada hasil kita itu dibawakan oleh kita. Seperti itu.
semudah itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat hendaknya. Sampai jumpa teman-teman pada vlog saya yang akan datang. And goodbye teman-teman. Nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low,